Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, pencipta yang maha sempurna, yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita, memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan curahan nikmat yang telah Allah berikan, di sela-sela kesibukan dunia kita masih diberikan kemampuan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga salat Jumat yang akan kita tegakkan secara berjamaah ini tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam, terlimpah ruahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Di kesempatan yang mulia ini, perkenankan sang khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri sang khatib dan umumnya untuk seluruh para jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai dan mutu ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu seketika seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Dia berkeluh kesah, melakukan pengaduan tentang satu hal yang dia alami. Disampaikan keluh kesah itu dengan bahasa kelembutan. Dia mulai komunikasi itu, wahai Imam Hasan, sesungguhnya aku senantiasa bermunajat, bermohon dan berdoa kepada Allah. Untayan doa demi doa telah aku lakukan, namun sepanjang doa yang telah aku munajatkan hingga hari ini, tidak ada satupun permohonanku yang Allah kabulkan. Sudikah engkau kiranya wahai Imam Hasan memberikan nasihat kepada diriku yang dhaif ini
agar aku bisa memperbaiki rotasi dan gaya kehidupanku. Imam Hasan tersenyum dan beliau berkata, wahai saudaraku, setidak-tidaknya ada 4 sebab dan musabab yang pada akhirnya seluruh doa-doa yang telah kau munajatkan kepada Allah tidak ada satu pun yang Allah kabulkan. Dari 4 sebab musabab doa kita tidak terijabah oleh Allah, di antaranya adalah yang pertama, araftumullah walam tu'tuhu haqqah. Dirimu kenal betul Allah, namun hak Allah untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kau tunaikan. Siapapun kita yang berada di permukaan bumi ini, ketika dipertanyakan siapa pencipta langit dan bumi, seringkali kita jawab Allah. Yang mampu menggantikan siang menjadi malam adalah Allah. Yang bisa menerbitkan dan memadamkan tata surya di permukaan bumi ini adalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan kita sebagai hamba yang telah diciptakan adalah Allah. Kita kenal betul Allah yang mengatur seluruh dimensi kehidupan kita, namun kita sedikit pun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah satu tujuan Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Berapa banyak kau meminta kepada Allah, doa kau munajatkan, permohonan kau layangkan, satu pun doa yang kau ceritakan kepada Allah. Di siang malam kau menceritakan seluruh keluh kesah kehidupanmu. Kau ingin Allah memutarbalikkan nasibmu, namun sedikit pun kau tidak berupaya untuk mensujudkan seluruh organ tubuhmu sebagai satu perwujudan ketaatan engkau sebagai hamba yang telah Allah ciptakan terhadap Allah, zat yang telah menciptakan dirimu. Terlalu banyak kau meminta, namun terlalu sedikit kau beribadah kepada Allah. Terlalu sering kau bermohon kepada Allah, namun sedikit pun kau tidak mau melangkahkan kakimu menuju masjid dan musola rumah Allah sebagai sarana untuk min asyaris sujud. Kau kenal Allah, namun kau sedikit pun tidak mau melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kita tegakkan sehari semalam 5 waktu, Al-Fatihah yang sering kali kita dengungkan, bukankah mengajarkan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta. Sujudkan dulu mata batinmu, insya Allah Allah akan kabulkan seluruh permintaan-permintaanmu. Kemudian yang kedua saudaraku, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kau pandai membaca Al-Quran, kau tadaruskan Al-Quran, namun kau tidak mengamalkan apa yang terkandung makna dalam kandungan isi Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kau salat dalam Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kau untuk berpuasa dalam Al-Quran? Bukankah Allah mewajibkan dirimu ketika kau berada pada posisi yang mampu untuk melaksanakan aktivitas ibadah haji, dan itu pun Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim? Bukankah Allah haramkan judi, Allah haramkan minum-minuman keras, Allah tidak ingin mendengar ghibah, Allah tidak ingin mendengar caci maki, Allah tidak ingin mendengar fitnah di antara sesamamu sebagai saudara mukmin. Sesuatu yang Allah wajibkan dalam Al-Quran kau langgar, sesuatu yang Allah haramkan dalam Al-Quran kau jadikan selimut kehidupanmu. Kau pandai membaca Al-Quran, kau fasih membaca Al-Quran, namun isi Al-Quran seringkali kau buang dan kau campakkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegur kita dengan firman-Nya yang begitu keras ketika Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah memberikan sebuah perumpamaan dalam firman-Nya ini. Andai saja Allah turunkan Al-Quran ini pada sebongkah gunung, kau akan perhatikan, kau akan lihat gunung itu akan pecah berkeping-keping karena takut terhadap seruan-seruan Allah. Kenapa hatimu lebih membatu dibandingkan sebongkah gunung? Kenapa nuranimu membeku dibandingkan sebongkah gunung yang Allah ciptakan dengan kekerasan? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terkadang kala kau paham Al-Quran, kau baca Al-Quran, kau tadaruskan Al-Quran, namun tidak ada satupun perintah Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran kau amalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurun. Kamu memakan nikmat Allah, namun tidak sedikit pun nikmat Allah itu yang kau syukuri. Kita terkadang kala familiar, kita terkadang kala sangat fasih, kita terkadang kala tidak asing ketika kita mendapatkan kucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita, harta benda yang Allah amanahkan kepada kita, pangkat dan jabatan yang Allah berikan di pundak kita, kekuasaan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, ketenaran dan popularitas yang Allah sandangkan di nama kita. Terkadang kala lisan kita berkata alhamdulillah sebagai satu perwujudan syukur kita kepada Allah. Syukur nikmat itu tidak hanya bil lisan, syukur nikmat itu harus mengarah kepada bil amal. Ketika kau dapatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah titipkan dalam pundakmu, kau bersyukur dengan lisanmu, kau ucapkan syukur alhamdulillah, maka sudah sejatinya kau amputasi harta bendamu, kau santuni mereka-mereka yang membutuhkan, kau bantu pembangunan-pembangunan masjid yang terbengkalai. Ketika terdapat di lingkungan kita, di tengah-tengah perumahan kita, mereka yang terkumpul dalam satu komunitas, pengurus masjid membutuhkan uluran tangan kita. Masjid yang Allah jadikan sebagai sarana kita bersujud, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Buktikan syukur nikmat kita terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengamputasi harta benda yang Allah titipkan kepada kita untuk kita sedekahkan di bagian pembangunan-pembangunan masjid dan musola yang sedang diselenggarakan. Seringkali Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta-pendusta agama Allah adalah mereka-mereka yang Allah berikan harta benda. Mereka melihat sebelah kiri kanan mereka, depan belakang mereka terdapat fakir miskin, anak-anak yatim, duafa, panitia-panitia pembangunan masjid yang membutuhkan uluran tanganmu. Kau menyaksikan, kau melihat, kau menatap, kau mampu membantu, namun kau tidak membantu, maka kau berada pada posisi barisan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Bisa jadi seluruh untayan doa-doamu, bisa jadi seluruh keluh kesahmu, bisa jadi seluruh permohonan-permohonanmu, jangankan dikabulkan oleh Allah, mendengarnya pun Allah tidak sudi. Doamu terlalu rendah, munajatmu terlalu sederhana, mata batinmu kotor, pemikiranmu bermasalah, sehingga seluruh kekotoran mata batinmu itu tidak mampu mengguncang aras Allah. Bersihkan mata batin itu untuk mensyukuri nikmat Allah dengan menyisihkan harta benda yang kita miliki di jalan-jalan Allah. Kemudian yang keempat, saudaraku, kultum annal maut haqqu walam tasta'idtulah. Kau menyaksikan bertebaran peristiwa kematian demi kematian terjadi di lingkunganmu, namun sedikit pun kau tidak pernah belajar dari peristiwa kematian demi kematian. Hari-hari ini, saat-saat ini, telinga kita dibisingkan, bahkan sekujur tubuh kita ditakutkan oleh satu informasi yang sering kali kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian demi kematian terjadi bukan antar waktu hari, namun antar paruh detik per menit.
orang bertumbangan, tercabut ruh daripada jasadnya, melayang nyawa daripada tubuhnya, kembali ke pangkuan Allah, Allah matikan. Kita dengar, mungkin ada di antara kita seringkali mengusung jenazahnya, menggali tiang lahatnya, mengazankan telinga kiri kanannya, mentalkinkan dia. Namun sedikit pun kita tidak mampu belajar dari peristiwa kematian demi kematian yang terjadi di antara kita. Ketika kau tampil menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengenal Allah namun tidak beribadah kepadanya, membaca Al-Quran tidak mengamalkannya, memakan nikmat Allah namun tidak mensyukurinya, mendengar peristiwa kematian kau tidak mampu dinasihatinya. Itulah 4 faktor, saudaraku, yang pada akhirnya menghalangi aras Allah. Doa-doamu, munajat-munajatmu, permohonan-permohonanmu tidak mampu tembus mengguncang arasnya. Jangankan Allah kabulkan, Allah dengar pun tidak sudi mendengarkan permohonan-permohonan kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang berdiri tegak di bumi pertiwi ini, yang sedang Allah uji dengan berbagai macam dimensi ujian, banjir, longsor, musibah, penyakit, kematian demi kematian, sudah saatnya kita rubah gaya rotasi kehidupan kita. Kita sing-singkan lengan baju kita rapatkan barisan kita genggam jemari-jemari kita singkirkan gibah di antara kita luncurkan dan kita bersihkan fitnah di antara kita. Kita sudah tidak lagi saling mencaci maki. Sudah saatnya kita bersatu padu, kita dekatkan pribadi-pribadi kita kepada Allah. Kita maksimalkan sujud kita agar doa-doa kita mengguncang aras Allah, sehingga seluruh dimensi-dimensi ujian itu segera Allah cabut dan Allah hindarkan dari bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.